Nah, di kita ya saya tidak menegasikan bahwa itu terjadi dan saya mengutuk dengan keras dan kalau ada fakta-fakta yang terkait hukum atau pendokumentasian, saya kira tidak ada masalah. Nah, semuanya kan ada fakta-faktanya apa secara hukum dan final ya. Misalnya pelakunya di mana dan seterusnya. Saya kira perbedaan-perbedaan pendapat mungkin di dalam forum yang lain, bukan saya sebagai Menteri Kebudayaan, saya siap sebagai seorang sejarawan juga dan seorang peneliti untuk mendiskusikan ini dan sangat terbuka dan saya sudah diskusi ini 20 tahun lebih ya dengan mengkonfrontasi ini di televisi, di berbagai tempat, tidak denial. Pada Rabu 2 Juli dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR, Menteri Kebudayaan Fadly Zon menghadirkan sebuah majalah Tempo edisi 1998 dan salinan data dari Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF kerusuhan Mei 1998. Dengan tegas ia menyatakan bahwa hingga saat ini belum juga ditemukan bukti yang mendukung klaim adanya pemerkosaan massal yang sistematis dan terstruktur selama peristiwa tersebut. Fadly juga menyebut istilah massal pada kasus ini sebagai bentuk framing yang kemungkinan dibentuk oleh kekuatan asing untuk memprovokasi keretakan antar kelompok masyarakat. Kemudian seperti dilansir dari kompas.com, Fadly mengaku tidak meragukan bahwa kekerasan seksual memang terjadi pada Mei 1998 tersebut. Namun ia menegaskan bahwa diksi massal yang pantas digunakan jika memenuhi kriteria sistematis dan terstruktur seperti pada peristiwa pemerkosaan massal di Nanjing atau Bosnia. Yang menegaskan bahwa investigasi jurnalistik termasuk yang dilakukan majalah Tempo dan juga aktivis Sidney Jones bahkan mengalami kesulitan untuk menemukan satupun korban yang bersedia memberikan kesaksian langsung. Tidak hanya itu saja, Fadly juga menyoroti penggunaan foto-foto yang konon dipublikasikan oleh Tempo dan majalah asing. Beberapa di antaranya adalah Merli berasal dari arsip internasional seperti foto dari Hong Kong atau Jepang yang menurutnya memperkuat narasi adu domba terhadap institusi militer saat itu. Hingga ia pun menyampaikan kesiapan berdialog lebih dalam dengan para sejarawan serta meneliti demi membongkar akar isu ini. Namun, ia tetap dengan kekeh mempertahankan sikap skeptis terhadap narasi yang berpotensi dianggap sebagai kampanye framing terhadap bangsa Indonesia. Pernyataan Fadly ini pun langsung menuai kecaman keras dari sejumlah anggota DPR, terutama dari fraksi PDIP. Yang baru terbit pada waktu itu, tahun 98, dibaca di sini dan bisa dikutip, bagaimana mereka juga melakukan, kalau tidak salah seorang wartawannya mengatakan investigasi 3 bulan soal perkosaan massal itu. Ada kesulitan. Sidney Jones mengatakan tidak ketemu satu orang pun korban. Sidney Jones ketika itu. Kemudian memang ada data dari TGPF. Data ini saya punya dan saya sudah baca di tahun 98. Ya, data TGPF ini dan saya punya bundalnya lebih lengkap. Dan cukup banyak, kita bisa berdebat, kalau ada kita harus kutuk dan kita harus kecam dan harus orang yang melakukan itu harus ada. Tapi ketika itu juga jangan sampai kita masuk dalam narasi adu domba dari kekuatan asing ketika itu, yang memang ingin memframe. Misalnya sebagai contoh, dalam salah satu tulisan ditulis, sebelum melakukan perkosaan massal, mereka meneriakan Allahu Akbar. Ada, ini ditulis di majalah Tempo. Ini kan mengadu domba. Begitu juga mereka yang melakukan perkosaan massal itu berambut cepat. Arahnya ke militer. Kita tidak ingin ini menjadi narasi adu domba dan kita kemudian mengenyamnya tanpa ketelitian gitu. Pendokumentasian yang kokoh. Itu masalahnya. Tapi kita harus akui bahwa jelas itu ada perkosaan dan itu terus terjadi juga, ya. Tetapi secara hukum kita sulit untuk mendapatkan, misalnya pengadilannya gitu. Kan penembakan Trisakti ada fakta hukumnya, ada pelakunya, apa yang lain-lain juga begitu. Semuanya ada. Nah, ini yang kemudian menjadi final. Jadi kita tidak ingin narasi ketika itu. Apalagi waktu itu juga dimuat di berbagai situs seolah-olah perkosaan massal, tapi foto-fotonya
itu adalah foto-foto di Hong Kong, di Jepang, dan dari situs-situs. Di sini bisa dibaca. Ini masih tahun 98. Pertama kali Tempo ini kan dulu di Bredel. Baru 98 terbit kembali. Nah, di sini ada. Jadi kemudian ada juga di Far Eastern Economic Review tentang foto-foto yang ketika itu diambil dari situs-situs website. Jadi bukan di Indonesia. Itu ditulis oleh Jeremy Wagstaff. Nah, jadi ada hal-hal yang menurut saya perlu pendokumentasian yang lebih teliti gitu, supaya jangan sampai kita nanti menimbulkan satu hal yang memecah belah. Ini sebenarnya kita harapan. Dan memang buku sejarah ini tidak membahas tentang Mei 98. Itu hanya satu snapshot karena hanya kecil. Kecuali kalau kita berbicara menjadi dalam gitu ya. Karena ini bicara dari satu arkeologi dan terusan dari era reformasi yang tidak ditulis itu, termasuk pencapaian pemilu dan lain-lain. Dan ini pasti diuji publik karena tidak ada yang perlu kita rahasiakan di sini.